Kalau kita ngomongin industri kelapa sawit Indonesia, apa sih yang ada di pikiran Anda? Mungkin kebun yang luas banget, atau perannya yang vital buat ekonomi negara kan? Betul, tapi di balik semua itu, ada sebuah cerita yang jauh lebih kompleks. Cerita tentang permintaan global, tekanan lingkungan, dan strategi bisnis yang seringkali nggak kelihatan. Nah, kali ini kita akan coba membedah itu semua, tapi bukan dari berita utama, melainkan dari dokumen yang paling jujur, catatan keuangannya sendiri. Lihat jalan panjang perkebunan sawit ini. Ini bukan sekedar foto, ini simbol. Simbol dari sebuah industri raksasa yang sekarang lagi ada di persimpangan jalan paling penting dalam sejarahnya. Pilihan yang mereka ambil hari ini, itu bakal menentukan nasibnya buat bertahun-tahun ke depan. Jadi, yuk kita coba ikuti jejaknya. Dari sisi kebijakan dan juga keuangannya, buat lihat sebenarnya jalan ini mau membawa kita kemana. Oke, ini dia agenda pembahasan kita. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Terus kita kerucutkan ke studi kasus spesifik, CSRA, untuk membedah catatan keuangannya. Dari sana kita lihat gimana prospek industri sampai 2026 dan diakhiri dengan tantangan utamanya. Sip, kita masuk bagian pertama. Untuk bisa paham masa depan industri ini, kita harus tahu dulu nih, kekuatan-kekuatan global apa aja sih yang lagi membentuknya sekarang? Indonesia ini kan rajanya sawit dunia, tapi posisinya itu lagi kayak di tengah badai. Di satu sisi, permintaan global, terutama dari negara-negara berkembang, masih kencang banget. Tapi di sisi lain, tekanannya juga nggak main-main. Ada kebijakan proteksionis, ada aturan keberlanjutan yang super ketat dari Uni Eropa, yang kita kenal sebagai EUDR, yang intinya melarang produk dari lahan deforestasi. Belum lagi ditambah ketegangan geopolitik global. Ini semua bikin situasinya jadi rumit banget. Nah, dari gambaran global yang rumit tadi, sekarang ayo kita zoom in. Kita lihat gimana satu perusahaan menghadapi semua tekanan ini di dunia nyata. Kenalan dulu, ini studi kasus kita PT Cisadane Sawit Raya Tbk atau CSRA. Karena mereka perusahaan publik, mereka wajib transparan. Nah, laporan keuangan mereka itu ibarat jendela buat kita ngintip gimana sih sebuah perusahaan sawit beneran berjibaku dengan tantangan-tantangan yang barusan kita bahas. Tapi ingat, buat tahu cerita yang sesungguhnya, kita nggak bisa cuma lihat angka laba rugi di halaman depan aja. Kita harus gali lebih dalam lagi. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa melihat cerita yang sebenarnya di balik angka-angka itu? Jawabannya seringkali tersembunyi di bagian yang justru paling sering kita lewatkan. Dan ini dia jawabannya, catatan atas laporan keuangan. Namanya kedengeran teknis banget ya, tapi coba deh, anggap aja ini tuh semacam DNA atau cetak biru dari laporan keuangan perusahaan. Disinilah semua aturan mainnya dijelaskan, gimana kinerja diukur, gimana resiko diungkap, dan tanggung jawab dilaporkan. Semua ada di sini. Teks yang kelihatan padat ini bukan sekadar tulisan kecil yang bisa diabaikan gitu aja. Ini adalah buku aturan main perusahaan soal transparansi. Disinilah semua konteks dan detail-detail pentingnya berada. Tanpa membaca bagian ini, kita cuma lihat permukaannya doang. Dan ini bukan opini loh. Perusahaan sendiri dalam laporannya bilang dengan sangat jelas kalau catatan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan. Artinya apa? Artinya secara hukum dan akuntansi, bagian ini sama pentingnya dengan angka laba yang kita lihat di depan. Oke, sekarang mari kita sambungkan titik-titiknya. Kita lihat gimana tantangan-tantangan besar industri sawit tadi meninggalkan jejaknya di dalam catatan keuangan. Salah satu tantangan paling besar itu adalah peremajaan. Kenapa? Karena banyak pohon sawit di Indonesia itu usianya sudah tua, jadi produktivitasnya menurun. Nah, perusahaan dihadapkan sama dilema klasik, mau terus panen pohon tua mumpung harga bagus, atau investasi jangka panjang dengan menanam ulang, yang artinya ya, pendapatan bakal hilang sementara. Jadi, gimana kita bisa tahu komitmen perusahaan soal permajaan ini? Ya, kita cari jejaknya di dalam catatan. Di bagian ikatan investasi barang modal, perusahaan secara resmi mengungkapkan rencana investasi mereka ke depan. Nah, disinilah niat permajaan itu berubah dari sekedar wacana jadi sebuah komitmen finansial yang tercatat. Tantangan nyata lainnya, tekanan keberlanjutan global. Regulasi kayak EUDR dari Eropa itu menuntut ketertelusuran sampai ke titik koordinat lahan dan kepatuhan soal bebas deforestasi. Ini jelas bukan hal yang gampang dan murah untuk diterapkan. Dan lagi-lagi jejaknya ada di mana? Tentu di dalam catatan. Lewat bagian catatan ini, laporan tahunan seringkali merujuk ke laporan keberlanjutan.
Di sanalah diungkapkan gimana perusahaan mengelola dan melaporkan biaya-biaya untuk patuh aturan, serta inisiatif lingkungan dan sosialnya. Ini bukti kalau isu keberlanjutan itu bukan lagi soal citra, tapi udah jadi bagian dari pertanggungjawaban keuangan. Nah, setelah kita paham mekanismenya, yuk kita zoom out lagi. Kita lihat gambaran besar dan prospek industri sawit sampai tahun 2026. Proyeksi produksi ini menunjukkan tren yang menarik banget nih. Setelah mungkin agak turun di 2024, produksi diperkirakan bakal pulih dan terus tumbuh di 2025 dan 2026. Poin pentingnya di sini adalah pertumbuhan ini diharapkan datang bukan dari buka lahan baru, tapi dari peningkatan produktivitas. Ini adalah pergeseran fundamental dalam strategi industri, sebuah respon langsung terhadap tekanan global. Oh, dan jangan lupakan kekuatan pasar domestik. Program biodiesel B40 aja itu diperkirakan bisa menyerap sekitar 14 juta ton CPO. Angka yang luar biasa besar ini nggak cuma mengurangi pasokan buat ekspor, tapi juga jadi penopang utama harga CPO di pasar global. Kita juga lihat ada pergeseran pusat gravitasi permintaan sawit. Kalau permintaan dari Uni Eropa cenderung menurun karena aturan ketat, India dan Tiongkok tetap jadi motor utamanya. Sementara itu, kawasan seperti Afrika dan Timur Tengah mulai muncul sebagai pasar baru yang sangat menjanjikan. Jadi, dari semua pembahasan ini, apa sih poin penting yang bisa kita tarik? Pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu hal, sebuah aksi penyeimbangan yang rumit. Di satu sisi, ada dorongan kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh permintaan tinggi, program biofuel, dan kebutuhan lapangan kerja. Tapi di sisi lain, ada tuntutan mendesak untuk menjaga kelestarian lingkungan yang didorong oleh regulasi global dan standar keberlanjutan. Dan ini membawa kita pada pertanyaan penutup yang paling mendasar, pertumbuhan atau pelestarian. Haruskah ini menjadi sebuah pilihan? Apakah kita harus memilih salah satu? Atau mungkinkah ada jalan tengah di mana industri raksasa ini bisa terus tumbuh secara produktif sekaligus berkelanjutan? Nah, dilema inilah yang akan menentukan masa depan industri sawit kita.